Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'dah. Bapak Ibu semuanya yang dimuliakan Allah, sebelum kita mulai adalah kita baca sholawat dulu kepada Nabi Muhammad SAW dalam rangka kita mohon ridha dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan kita membaca sholawat Nabi. Dengan membaca sholawat, insya Allah segala kesulitan kita, segala sesuatu yang sulit, insya Allah akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya Bapak Ibu semuanya yang saat ini masih berjuang ikhtiar mencari atau ikhtiar menuju sehat asam lambung ataupun sehat anxiety. Nah, di mana sakit anxiety atau kecemasan berlebih, ketakutan berlebih ini memang dirasakan banyak sekali oleh sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, yaitu mereka merasa sangat berat, merasakan sangat berat. Tapi berulang kali saya menyampaikan, Bapak Ibu semuanya, saudara-saudara yang dimuliakan Allah, bahwa sejatinya sakit apapun yang dirasakan Bapak Ibu semuanya, ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya menyampaikan bahwa ini adalah nikmat? Betul sekali. Karena Allah lah yang menciptakan kita. Allah lah yang memberikan rezeki kepada kita. Allah yang memberikan ujian apapun itu kepada kita. Dan Allah juga zat yang menyembuhkan sakit apapun yang Bapak Ibu semuanya rasakan. Dan Allah tidak akan memberikan satu ujian kepada hambanya itu di luar kemampuan hambanya. Jadi Bapak Ibu semuanya jangan risau, jangan khawatir, jangan merasa ini adalah laknat Allah, jangan merasa bahwa ini adalah hukuman dari Allah. Jangan, tidak perlu. Marilah Bapak Ibu semuanya mulai detik ini berhusnudzan kepada Allah. Kenapa? Ana 'inda dzanni 'abdi bi. Karena Allah itu akan memberikan sesuatu sebagaimana prasangka hambanya. Ketika hamba berprasangka kepada Allah itu sakit, maka yang terjadi adalah sakit. Ketika hamba itu berprasangka sehat kepada Allah, maka yang terjadi adalah sehat. Jadi Bapak Ibu semuanya, meskipun sampai saat ini Bapak Ibu semuanya sudah berikhtiar ke sana kemari, berikhtiar apapun itu bentuknya, jangan pernah putus asa. Jangan pernah mengatakan bahwa Allah itu memberikan hukuman kepada Bapak Ibu semuanya, bahwa Allah itu melaknat Bapak Ibu semuanya. Bukan. Allah itu memberikan nikmat kepada Bapak Ibu semuanya untuk apa? Untuk untuk menjadikan Bapak Ibu semuanya itu lebih tangguh, lebih tegar, lebih kuat. Lebih tangguh, lebih tegar, lebih kuat dalam hal apa? Dalam menghadapi segala macam ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi yang perlu digarisbawahi bahwa Allah tidak akan memberikan satu ujian apapun itu di luar kemampuan hambanya. Gitu ya Bapak Ibu semuanya. Terus kenapa kok seakan-akan nikmat saya itu, nikmat kita, nikmat Bapak Ibu semuanya itu dikurangi oleh Allah? Seakan-akan nikmatnya dihilangkan oleh Allah. Nikmat apa? Nikmat sehat yang dulunya sehat walafiat, kuat, bahagia. Namun sekarang kenapa kok kayaknya kenikmatan berupa kebahagiaan dan kesehatan itu serasa hilang? Kenapa kenikmatan yang berupa kesehatan, kebahagiaan itu terasa hilang? Kepercayaan diri itu juga terasa hilang. Keberanian itu juga terasa hilang. Itu adalah kenikmatan yang dikurangi oleh Allah. Nah, Bapak Ibu semuanya tetap berprasangka baik pada Allah. Kemudian Bapak Ibu semuanya, saudara-saudara sekalian,
melakukan pendekatan diri pada Allah. Lebih mendekatkan diri pada Tuhan, pada Allah Subhanahu wa taala, dan memohon, meminta dengan sepenuh hati supaya apa? Supaya kenikmatan yang semula itu adalah nikmat sehat, nikmat bahagia, percaya diri, berani, dan lain sebagainya, itu bisa kembali lagi. Bisa kembali lagi kepada Bapak Ibu semuanya. Yang saat ini sakit, takut, cemas, berlebihan, diberikan apa? Diberikan kesehatan, berani, percaya diri, tidak merasa ada ketakutan yang tidak jelas. Yang sejatinya, ketakutan yang sejati, ketakutan yang hakiki adalah ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak takut kepada selain Allah, tidak takut kepada pingsan, tidak takut pada keliengan, tidak takut pada perut begah, tidak takut kepada ini itu. Nah, semuanya dikembalikan kepada Allah, takut kepada Allah. Karena apa? Karena la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tidak ada segala sesuatu itu illallah kecuali Allah. Segala sesuatu itu tidak ada, yang adanya Allah. Jadi Bapak Ibu semuanya, sejatinya cemas itu tidak ada. Ketakutan itu tidak ada. Yang ada hanya Allah. Maka dari itu, seyogianya, indah sekali, sepantasnya Bapak Ibu semuanya, dan kita semuanya, itu berserah diri, berpasrah diri akan kesembuhan ini pada Allah Ta'ala. Tentunya dengan tahapan-tahapan ikhtiar. Untuk menyempurnakan ikhtiar. Nah, perut kembung, begah, ya minum herbal. Nah, badan lemes, ya makan nutrisi, makan gizi. Nah, Bapak Ibu semuanya. Nah, kali ini saya mau menukil satu apa istilahnya? Satu petunjuk. Satu hal yang disampaikan oleh Nabi kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nanti insya Allah akan bisa jadi pegangan Bapak Ibu semuanya. Ya, ini kita nukil dalam satu kitab kecil, kitab yang disusun oleh Simbah Ahmad Khalil Magelang ini, dalam susunan kitab yang namanya terjemah kitab Safinatun Najah. Di sini saya membacakan saja dalam bahasa Jawa, kemudian nanti akan saya sampaikan dalam bahasa Indonesia supaya semuanya bisa mengerti. Ini saya bacakan. Kiai Musannef miwiti kelawan muji ing Allah. Jalaran dawe hadits innallaha yuhibbu an tuhmada. Sak temene Allah remen yen to dipuji utawa meneh. Nah, hamdulillahi amanun lin ni'mati li zawaliha. Puji iku bisa nyelametake ilange nikmat. Nah, hamdulillahi amanun lin ni'mati li zawaliha. Bersyukur itu bisa menyelamatkan. Bersyukur itu bisa menyelamatkan hilangnya kenikmatan. Bersyukur itu bisa menyelamatkan hilangnya kenikmatan. Nah, contoh hilangnya kenikmatan apa? Nikmat sehatnya baru diambil oleh Allah. Nikmat bahagianya baru diambil oleh Allah. Nikmat beraninya, nikmat percaya dirinya baru diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang terjadi sekarang saat ini apa? Serba takut, serba tidak percaya diri, serba minder, serba cemas. Itu kenikmatan baru diambil oleh Allah. Nah, solusinya gimana? Solusinya ini. Nah, innallaha yuhibbu an tuhmada. Sesungguhnya Allah itu mencintai syukur. Nah, mencintai orang yang bersyukur. Allah itu mencintai orang yang bersyukur, dan
dengan bersyukur itu bisa menyelamatkan dari berkurangnya atau hilangnya kenikmatan. Nah, bersyukur dengan seperti apa? Bersyukur dengan syukurnya seperti apa? Nah, yang pertama, lesan kita juga bersyukur dengan mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur kita kepada lillahirabbil alamin, kepada Allah sebagai Rabb, Tuhan seluruh alam. Nah, kemudian setelah lisan kita mengucapkan syukur, hati kita juga mengucapkan syukur kepada Allah Ta'ala. Lisan kita mengucapkan syukur, hati kita juga bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, apakah itu sudah cukup? Belum. Perilaku kita, itu juga kita melakukan perilaku sehari-hari juga sebagai wujud atau implementasi dari wujud syukur lisan dan hati kita. Caranya bagaimana? Syukur kita dalam perbuatan perilaku sehari-hari. Ya, syukur kita, badan kita, tubuh kita, Bapak Ibu semuanya, badan, tubuh, wadak, jasmani Bapak Ibu semuanya, diajak untuk menyembah Allah, diajak beribadah kepada Allah. Itu wujud syukur badan, syukurnya kepada Allah. Badan itu ya ibadah, sholat, puasa. Kemudian apa? Bersedekah. Kemudian apa? Zikir, baca sholawat, baca la haula wala quwata illa billah, baca alhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah, dan lain sebagainya. Itu jasmani, badan kita, tubuh kita diajak bersyukur kepada Allah dalam hal penerapan sehari-hari. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya yang saat ini masih berkutat kesana kemari belum ketemu bagaimana resep atau rumus kesembuhan itu, nggak usah panik, nggak usah bingung. Ini Nabi kita, Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu sudah menunjukkan caranya bagaimana. Innallaha yuhibbu an tuhmada hamdulillah amanul li ni'mati li zawaliha. Syukur itu, berpuji, bersyukur itu adalah akan bisa menyelamatkan dari hilangnya kenikmatan. Nah, mungkin selama ini Bapak Ibu semuanya jauh dari rasa syukur. Mungkin ketika dilihat di grup-grup Facebook itu, mohon maaf, banyak yang mengeluh, mengumpat, marah pada Tuhan karena diberikan apa? Ujian nikmat berupa sakit, anxiety, dan asam lambung. Bapak Ibu semuanya, jadi mulai detik ini, Bapak Ibu semuanya, saudara-saudara menyimak video saya ini, resep untuk bisa mengembalikan nikmat, diraihnya nikmat sehat, diraihnya nikmat bahagia, diraihnya nikmat berupa rezeki mungkin dan lain sebagainya. Salah satu kuncinya adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyak bersyukur kepada Allah. Jangan memperbanyak mengeluh. Jangan memperbanyak ucapan-ucapan negatif. Nah, ketika Bapak Ibu semuanya saat tertentu merasakan pusing kepala, merasakan perut tidak nyaman, merasakan badan lemes dan sebagainya, nggak usah ngeluh, nggak usah bilang sakit, gimana ini Pak Ustadz, gini, nggak usah, nggak perlu. Nah, bilang sama Allah, bersyukur sama Allah dengan ucapan apa? Ucapan hamdulillah, alhamdulillah. Lisan kita mengucapkan alhamdulillah, hati kita mengucapkan, kemudian badan kita diajak bersyukur dengan bersedekah. Alhamdulillah, alhamdulillah, tangan kita bersedekah, tangan kita membantu orang lain dan lain sebagainya. Insya Allah semuanya akan diselesaikan oleh Allah. Allah yang bekerja untuk Bapak Ibu semuanya, bukan saya yang bekerja. Tapi yang bekerja memberikan sehat, kenyamanan, mengembalikan kenikmatan itu, kenikmatan yang hilang atau kenikmatan yang berkurang itu
Yang mengembalikannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap bersyukur setiap hari. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.